Izinkan saya bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa tubuh Anda sudah beristirahat cukup, tidur 7 bahkan 8 jam, namun saat bangun pagi yang Anda rasakan bukan kesegaran, melainkan kelelahan yang seolah belum pergi kemana-mana? Apakah Anda sering merasa bahwa energi Anda habis bahkan sebelum hari benar-benar dimulai? Bahwa pukul 2 atau 3 siang, ketika seharusnya Anda masih produktif, tubuh Anda sudah seperti meminta untuk menyerah? Kalau iya, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, kondisi ini bukan sesuatu yang harus Anda terima sebagai takdir. Saya sudah berpraktik sebagai dokter lebih dari 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, satu keluhan yang paling sering saya dengar di ruang periksa, dari pasien muda, pasien parubaya, bahkan pasien yang baru menginjak usia 30-an, adalah keluhan yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya sangat serius. Dok, saya kok mudah lelah ya? Saya kok lemes terus? Yang mengkhawatirkan bukan hanya keluhannya, yang mengkhawatirkan adalah betapa banyak orang yang sudah bertahun-tahun hidup dalam kondisi itu dan menganggapnya normal. Mereka bilang, mungkin memang sudah usia, atau mungkin saya kurang tidur, atau bahkan, semua orang juga begitu. Tidak, tidak semua orang begitu, dan tubuh Anda sesungguhnya tidak dirancang untuk selalu merasa kehabisan energi. Hari ini, dalam video ini, kita akan bicara serius tentang sesuatu yang menyentuh kualitas hidup Anda setiap hari, vitalitas, energi, daya tahan tubuh, kemampuan Anda untuk menjalani hari dengan penuh, bukan sekadar bertahan dari pagi ke malam. Kita akan bahas dari akar masalahnya, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam tubuh ketika Anda merasa lemas, mengapa begitu banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam kondisi yang bisa diperbaiki, apa saja penyebab tersembunyinya, dan yang paling penting, bagaimana memulai perjalanan nyata menuju perubahan dalam waktu 30 hari. Bukan dengan janji-janji kosong, bukan dengan suplemen ajaib, tetapi dengan pemahaman yang benar, yang berbasis ilmu kedokteran, dan yang bisa Anda terapkan mulai besok pagi. Jadi, jika Anda sudah lama merasa bahwa tubuh Anda tidak lagi seenergetis dulu, atau mungkin Anda tidak ingat kapan terakhir kali merasa benar-benar bertenaga, maka video ini dibuat untuk Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena disinilah perubahan itu dimulai. Selamat datang di Sehat Menuju Senja. Mari kita mulai dari sebuah pemahaman dasar yang seringkali luput dari perhatian kita. Ketika kita bicara tentang vitalitas, kebanyakan orang langsung membayangkan sesuatu yang abstrak, semangat hidup, mood yang baik, atau sekedar perasaan senang. Padahal dalam ilmu kedokteran, vitalitas memiliki makna yang jauh lebih konkret dan terukur dari itu. Vitalitas adalah kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menggunakan energi secara efisien setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Ini bukan soal perasaan semata. Ini soal bagaimana sel-sel di dalam tubuh Anda bekerja, bagaimana organ-organ Anda berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana sistem tubuh Anda merespons tantangan yang datang silih berganti. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah kota besar yang kompleks. Ada sistem kelistrikan yang memasok daya ke setiap sudut kota. Ada sistem transportasi yang mengantarkan bahan bakar ke setiap distrik. Ada sistem komunikasi yang memastikan semua bagian kota bekerja selaras. Ketika semua sistem ini berjalan dengan baik, kota itu hidup, berdenyut, penuh energi. Tapi, ketika satu sistem mulai melemah, gangguan itu tidak hanya terasa di satu titik. Ia menjalar, ia melambatkan yang lain, dan perlahan-lahan kota itu mulai kehilangan cahayanya. Itulah yang terjadi pada tubuh Anda ketika vitalitas mulai menurun. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana energi itu sesungguhnya terbentuk di dalam tubuh kita. Di dalam setiap sel tubuh kita, dan kita punya sekitar 37 triliun sel, terdapat struktur kecil yang disebut mitokondria. Saya sering menyebutnya sebagai pembangkit listrik sel. Mitokondria inilah yang mengubah makanan yang Anda makan, udara yang Anda hirup, dan nutrisi yang Anda serap menjadi energi yang bisa digunakan tubuh. Proses ini menghasilkan sebuah molekul yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Anda tidak perlu mengingat namanya. Yang perlu Anda ingat adalah fungsinya. ATP adalah mata uang energi tubuh. Semua yang tubuh lakukan
dari berdetak jantung hingga berpikir, dari mencerna makanan hingga melawan infeksi, semuanya membutuhkan ATP. Nah, ketika produksi ATP ini terganggu, entah karena nutrisi yang kurang, karena kurang tidur, karena stres yang berlarut-larut, atau karena berbagai penyebab lain yang akan kita bahas sebentar lagi, maka tubuh Anda secara harafiah kekurangan bahan bakar. Dan apa yang Anda rasakan? Lemas, lesu, mudah lelah, sulit fokus, tidur tidak terasa memulihkan, motivasi menurun, bahkan hal-hal kecil pun terasa melelahkan. Inilah yang perlu saya tekankan kepada Anda, dan ini adalah sesuatu yang sangat sering saya lihat dalam praktik klinis saya. Rasa lelah yang kronis bukan hanya soal kurang istirahat, ia adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sayangnya, sinyal ini seringkali diabaikan, ditutup dengan kafein, ditahan dengan kemauan keras, atau lebih buruk lagi, dianggap sebagai hal yang normal dan tidak perlu ditangani. Saya pernah menangani seorang pasien, seorang ibu berusia 42 tahun, aktif bekerja, mengurus keluarga, dan selalu terlihat bersemangat dari luar. Tapi ketika saya tanya lebih dalam, ia mengaku bahwa sudah hampir 3 tahun, ia tidak pernah merasa benar-benar bertenaga. Ia selalu merasa seperti berjalan dengan baterai setengah. 3 tahun, saudara. 3 tahun hidup dengan energi yang tidak pernah penuh. Ketika kami lakukan pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan kombinasi dari defisiensi zat besi yang ringan, gangguan tidur yang tidak ia sadari, dan pola makan yang jauh dari optimal. Tidak ada penyakit besar, tidak ada diagnosis yang menakutkan. Hanya serangkaian ketidakseimbangan kecil yang ketika ditangani bersama-sama, mengubah kualitas hidupnya secara dramatis dalam waktu kurang dari 2 bulan. Cerita seperti inilah yang membuat saya yakin bahwa sebagian besar dari kita sesungguhnya bisa hidup jauh lebih bertenaga dari yang kita rasakan sekarang. Kita hanya perlu tahu di mana masalahnya. Dan untuk itu, kita perlu memahami penyebabnya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang saya yakin banyak dari Anda sudah lama menunggu. Mengapa ini terjadi? Saya ingin berbagi sesuatu yang saya pelajari selama bertahun-tahun berpraktik. Penyebab lemas dan rendahnya vitalitas hampir tidak pernah tunggal. Ia hampir selalu melupakan kombinasi dari beberapa faktor yang saling memperkuat satu sama lain. Dan memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk benar-benar mengatasinya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang paling sering saya temukan. Pertama, kualitas tidur yang buruk bukan hanya durasi, tapi kedalamannya. Ini adalah hal yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa tidur 7 atau 8 jam sudah cukup, dan dari segi durasi mungkin memang sudah, tapi durasi saja tidak menceritakan keseluruhan kisah. Yang jarang dibicarakan adalah kualitas tidur. Seberapa dalam Anda tidur, seberapa sering Anda terbangun tanpa sadar, ataukah Anda melewati semua fase tidur yang diperlukan tubuh untuk benar-benar memulihkan diri? Selama tidur yang berkualitas, tubuh melakukan sesuatu yang luar biasa. Otak membersihkan dirinya sendiri dari zat sisa metabolisme, hormon-hormon pemulihan dilepaskan, sistem kekebalan tubuh diperkuat, sel-sel yang rusak diperbaiki, memori dikonsolidasi. Ini semua hanya bisa terjadi dalam kondisi tidur yang benar-benar dalam dan berkualitas. Ketika Anda tidur tapi sering terbangun, atau tidur dalam posisi yang membebani pernafasan, atau tidur dengan pencahayaan yang salah, atau tidur setelah menatap layar terlalu lama, semua proses pemulihan itu terganggu, dan akibatnya Anda bangun dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari ketika Anda tidur. Kedua, defisiensi nutrisi yang tersembunyi. Ini adalah temuan yang sangat umum dalam praktik klinis saya, dan yang sering menyejutkan pasien. Mereka merasa sudah makan dengan baik, namun ternyata tubuh mereka kekurangan beberapa nutrisi krusial. Yang paling sering saya temukan adalah kekurangan zat besi. Zat besi adalah komponen utama dari hemoglobin, protein di dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika zat besi kurang, oksigen yang sampai ke sel-sel tubuh Anda berkurang drastis, dan akibatnya lemas, lesu, mudah lelah, sulit konsentrasi, tidur tidak terasa memulihkan, motivasi menurun, bahkan hal-hal kecil pun terasa melelahkan. Selain zat besi, saya juga sering menemukan kekurangan vitamin D, vitamin B12, dan magnesium. Masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam produksi dan distribusi energi di dalam tubuh. Dan menariknya,
Kekurangan ini bisa terjadi bahkan pada orang yang tampaknya makan dengan cukup, karena masalahnya seringkali bukan pada jumlah makanan yang dimakan, tetapi pada kualitas penyerapannya. Ketiga, stres kronis dan beban kortisol yang berlebihan. Ketika Anda menghadapi situasi yang menegangkan, tubuh Anda melepaskan hormon yang disebut kortisol, hormon stres. Dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat, kortisol sebenarnya sangat berguna. Ia membantu Anda tetap waspada, meningkatkan konsentrasi, dan mempersiapkan tubuh untuk menghadapi tantangan. Masalahnya adalah ketika stres menjadi kronis, ketika beban pikiran datang setiap hari tanpa jeda yang cukup, tubuh terus-menerus memproduksi kortisol dalam jumlah yang berlebihan. Dan kortisol yang terlalu banyak memiliki dampak yang merusak dalam jangka panjang. Ia mengganggu pola tidur, ia melemahkan sistem kekebalan tubuh, ia mempengaruhi kesehatan usus dan kemampuan tubuh menyerap nutrisi. Ia bahkan mempengaruhi produksi hormon-hormon lain yang berperan dalam regulasi energi. Dengan kata lain, stres yang berlarut-larut secara harafiah mencuri energi Anda dari dalam. Keempat, gaya hidup yang terlalu sedenter atau sebaliknya, terlalu berlebihan. Ini terdengar paradoks, tapi izinkan saya jelaskan. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Aktivitas fisik yang teratur, meskipun yang ringan sekalipun, merangsang produksi mitokondria baru di dalam sel, meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki kualitas tidur, dan membantu regulasi hormon. Singkatnya, bergerak membuat tubuh Anda lebih pandai menghasilkan dan menggunakan energi. Tapi ketika seseorang hampir tidak bergerak sama sekali, duduk berjam-jam, jarang berjalan, tidak pernah berolahraga, tubuh yang kurang aktif menjadi tubuh yang cepat lelah, bahkan untuk aktivitas yang seharusnya ringan. Di sisi lain, olahraga yang terlalu berlebihan tanpa pemulihan yang cukup juga bisa menjadi bumerang. Latihan yang terlalu intens tanpa jeda yang memadai justru menguras tubuh dan menurunkan vitalitas. Kuncinya, seperti yang akan kita bahas nanti, adalah keseimbangan yang terukur. Kelima, kondisi medis yang belum terdeteksi. Ini adalah poin yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Lemas yang kronis bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi medis yang membutuhkan penanganan klinis. Yang paling sering saya temui adalah hipotiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid tidak memproduksi hormon cukup untuk mengatur metabolisme tubuh. Ketika metabolisme melambat, semua proses di dalam tubuh ikut melambat, termasuk produksi energi. Akibatnya, lemas, lesu, mudah lelah, sulit konsentrasi, tidur tidak terasa memulihkan, motivasi menurun, bahkan hal-hal kecil pun terasa melelahkan. Inilah yang perlu saya tekankan kepada Anda, dan ini adalah sesuatu yang sangat sering saya lihat dalam praktik klinis saya. Rasa lelah yang kronis bukan hanya soal kurang istirahat, ia adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sayangnya, sinyal ini seringkali diabaikan, ditutup dengan kafein, ditahan dengan kemauan keras, atau lebih buruk lagi, dianggap sebagai hal yang normal dan tidak perlu ditangani. Saya pernah menangani seorang pasien, seorang ibu berusia 42 tahun, aktif bekerja, mengurus keluarga, dan selalu terlihat bersemangat dari luar. Tapi ketika saya tanya lebih dalam, ia mengaku bahwa sudah hampir 3 tahun, ia tidak pernah merasa benar-benar bertenaga. Ia selalu merasa seperti berjalan dengan baterai. Setelah kita memahami apa yang terjadi di dalam tubuh dan mengapa, saya ingin berbagi sesuatu yang hanya bisa didapat dari pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Perspektif klinis nyata tentang bagaimana masalah ini tampak dalam kehidupan sehari-hari pasien. Karena teori saja tidak cukup. Yang membuat pemahaman kita benar-benar berguna adalah ketika kita bisa melihat bagaimana ia bekerja. Dan bagaimana ia seringkali disalahartikan dalam kehidupan nyata. Apa yang paling sering saya temui di klinik? Pola yang paling sering saya lihat adalah ini. Pasien datang setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengeluhkan kelelahan. Sebelum ke saya, sebagian besar dari mereka sudah mencoba berbagai hal sendiri. Minum vitamin, minum suplemen energi, minum kopi lebih banyak, tidur lebih lama. Dan sementara beberapa hal itu mungkin memberikan sedikit bantuan jangka pendek, keluhannya selalu kembali. Karena yang ditangani adalah gejalanya, bukan akar masalahnya. Ketika saya lakukan anamnesis yang mendalam, yang artinya saya ajak pasien berbicara panjang tentang kebiasaan sehari-hari, pola makan, kualitas tidur, kondisi mental dan emosional, riwayat keluarga,
hampir selalu muncul satu atau beberapa faktor yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. Seorang pasien pria berusia 47 tahun datang dengan keluhan lemas. Ia pikir ia hanya stres pekerjaan. Setelah pemeriksaan darah, kami menemukan kadar vitamin D-nya sangat rendah. Padahal ia tinggal di daerah tropis yang harusnya mendapat cukup sinar matahari. Ternyata ia sangat jarang keluar rumah di siang hari, selalu bekerja di dalam ruangan ber-AC, dan pola makannya hampir tidak mengandung sumber vitamin D. 3 bulan setelah terapi sederhana, suplementasi vitamin D, perubahan pola makan, dan paparan sinar matahari yang teratur, ia bercerita bahwa ia merasa seperti kembali muda 10 tahun. Kesalahan umum yang paling sering dilakukan pasien. Saya akan berbagi beberapa yang paling sering saya temui, karena menghindari kesalahan ini saja sudah bisa membuat perbedaan yang besar. Kesalahan pertama, mengandalkan kafein sebagai solusi energi jangka panjang. Kopi dan minuman berkafein memang bisa memberikan dorongan energi yang cepat, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi mekanismenya bukan dengan meningkatkan produksi energi. Kafein bekerja dengan cara memblokir reseptor adenosin di otak. Adenosin adalah zat kimia yang memberi sinyal rasa kantuk. Jadi kafein tidak memberi Anda lebih banyak energi. Ia hanya menyembunyikan sinyal kelelahan Anda untuk sementara. Dan ketika efeknya habis, sinyal kelelahan itu kembali, kadang lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah lagi, kafein dalam jumlah berlebihan mengganggu kualitas tidur yang kemudian memperparah kelelahan di hari berikutnya. Sebuah lingkaran yang sulit untuk keluar darinya. Kesalahan kedua, memotong waktu tidur demi produktivitas. Ini adalah kesalahan yang sangat umum di kalangan orang-orang yang ambisius dan sibuk. Mereka merasa bahwa tidur adalah pemborosan waktu dan bahwa memotong 1 atau 2 jam tidur akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Secara jangka pendek, strategi ini mungkin tampak berhasil, tapi dalam jangka panjang, defisit tidur menumpuk, dan dampaknya pada kesehatan kognitif, kesehatan metabolisme dan vitalitas secara keseluruhan sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam secara konsisten memiliki dampak pada fungsi kognitif yang setara dengan tidak tidur sama sekali selama 2 hari. Kesalahan ketiga, mengabaikan gejala dan berharap hilang sendiri. Ini mungkin yang paling berbahaya. Rasa lemas yang sudah berlangsung lebih dari 3 minggu tanpa penyebab yang jelas adalah sesuatu yang perlu dievaluasi oleh tenaga kesehatan. Bukan karena selalu ada sesuatu yang serius, tapi karena mendeteksi lebih awal selalu lebih baik daripada menunggu sampai kondisinya memburuk. Mitos yang perlu kita luruskan. Dalam praktik saya sering bertemu dengan keyakinan-keyakinan yang tampak masuk akal, namun sesungguhnya tidak didukung oleh bukti medis. Mari kita luruskan beberapa yang paling umum. Mitos pertama, lemas adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Ini adalah mitos yang sangat tersebar luas dan yang sangat ingin saya bantah. Memang benar bahwa beberapa aspek fisiologi berubah seiring usia. Produksi beberapa hormon menurun, kapasitas aerobik bisa berkurang, dan waktu pemulihan setelah aktivitas fisik menjadi lebih lama. Itu semua adalah perubahan yang normal. Tapi rasa lelah yang kronis, kelelahan yang membuat Anda tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan kualitas yang baik, itu bukan konsekuensi yang harus diterima begitu saja. Banyak orang berusia 60, 70 tahun yang masih memiliki vitalitas yang sangat baik. Dan itu bukan karena keberuntungan semata, itu karena pilihan-pilihan yang mereka buat setiap harinya. Mitos kedua, suplemen energi bisa menggantikan pola hidup sehat. Tidak, tidak bisa. Suplemen bisa membantu mengisi kesenjangan nutrisi tertentu, dan dalam beberapa kasus memang dibutuhkan. Tapi suplemen yang paling mahal sekalipun tidak akan bisa menggantikan tidur yang berkualitas, pola makan yang beragam dan bergizi, manajemen stres yang baik, dan aktivitas fisik yang teratur. Suplemen adalah pendukung, bukan solusi utama. Mitos ketiga, kalau saya tidak sakit berarti saya sehat. Ini adalah mitos yang paling berbahaya dari semuanya. Kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit. Kesehatan adalah kondisi optimal di mana tubuh dan pikiran Anda berfungsi dengan kemampuan terbaiknya. Seseorang bisa tidak memiliki diagnosis penyakit apapun, namun tetap menjalani hidup jauh di bawah potensi vitalitas yang seharusnya ia miliki. Sekarang kita sampai ke pada bagian yang paling banyak dinanti-nantikan.
Apa yang bisa Anda lakukan? Dan disinilah saya ingin mengubah cara berpikir Anda sedikit. Karena perubahan yang benar-benar berdampak bukan datang dari satu tindakan dramatis. Ia datang dari serangkaian keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten selama waktu yang cukup. 30 hari adalah waktu yang cukup untuk mulai merasakan perbedaan yang nyata. Asalkan kita tahu apa yang perlu diubah dan kita melakukannya dengan cara yang benar. Pilar pertama, memperbaiki kualitas tidur. Ini adalah fondasi dari segalanya. Tidak ada strategi peningkatan vitalitas yang akan bekerja optimal jika Anda tidak tidur dengan baik. Yang pertama dan paling mendasar, ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Tubuh kita memiliki jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian. Dan konsistensi adalah cara terbaik untuk memastikan jam biologis ini bekerja. Kedua, ciptakan ruangan tidur yang mendukung. Kamar yang gelap, sejuk dan tenang adalah kondisi ideal untuk tidur yang berkualitas. Jauhkan perangkat elektronik dari tempat tidur atau setidaknya matikan notifikasi yang bisa mengganggu. Dan ini sangat penting, hindari paparan cahaya layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel dan komputer menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur kita. Gantikan dengan membaca buku, meditasi ringan atau sekedar duduk tenang dalam cahaya yang redup. Pilar kedua, memperbaiki pola makan dengan fokus pada kualitas nutrisi. Ini bukan tentang diet ketat atau menghilangkan semua makanan yang Anda sukai. Ini adalah memastikan tubuh Anda mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal. Fokuskan pola makan Anda pada makanan-makanan yang kaya nutrisi pembangun energi, protein kualitas dari ikan, telur, kacang-kacangan dan daging tanpa lemak yang memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Karbohidrat kompleks dari nasi beras, ubi, dan gandum utuh yang memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan dan minyak zaitun yang mendukung fungsi sel dan hormon. Sayuran hijau yang kaya zat besi, magnesium, dan berbagai mikronutrien yang seringkali defisit pada orang dengan vitalitas rendah. Yang tidak kalah penting, minum air yang cukup. Dehidrasi ringan, bahkan yang tidak sampai membuat Anda merasa haus, sudah bisa menurunkan energi dan konsentrasi secara signifikan. Targetkan 8 hingga 10 gelas air setiap hari. Dan jika Anda mencurigai adanya defisiensi nutrisi tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan darah yang bisa mengidentifikasi kekurangan tersebut secara akurat. Pilar ketiga, aktivitas fisik yang teratur dan terukur. Saya tahu ini adalah sesuatu yang banyak orang sudah dengar berkali-kali. Tapi izinkan saya menyampaikannya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Olahraga bukan hanya tentang membakar kalori atau membentuk tubuh. Dari perspektif klinis, olahraga teratur adalah salah satu intervensi yang paling kuat yang kita miliki untuk meningkatkan produksi energi seluler, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi kadar kortisol, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, sistem yang bertanggung jawab untuk pemulihan dan ketenangan tubuh. Bahkan 5 hingga 10 menit pernafasan dalam yang teratur setiap hari bisa memberikan dampak yang terukur dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Meditasi mindfulness, meskipun terdengar sederhana, memiliki bukti ilmiah yang cukup kuat dalam hal manfaatnya untuk mengurangi stres kronis dan meningkatkan kualitas tidur. Anda tidak perlu duduk berjam-jam, mulailah dengan 10 menit sehari. Dan jangan remehkan pentingnya koneksi sosial yang bermakna. Manusia adalah makhluk sosial, dan kesepian kronis memiliki dampak fisiologis yang nyata pada kesehatan dan vitalitas. Luangkan waktu untuk bersama orang-orang yang memberikan energi positif bagi Anda. Kapan harus berkonsultasi ke dokter? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan saya ingin menjawabnya dengan tegas. Segera konsultasikan kondisi Anda ke dokter jika rasa lemas sudah berlangsung lebih dari 3 minggu tanpa penyebab yang jelas. Jika kelelahan disertai sesak nafas, jantung berdebar, atau nyeri dada. Jika kelelahan disertai penurunan berat badan yang tidak disengaja, jika kelelahan disertai demam, keringat malam, atau pembengkakan kelenjar getah bening. Jika kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini, dan saya ingin memastikan Anda meninggalkan video ini bukan hanya dengan informasi, tetapi dengan pemahaman yang bisa Anda jadikan tindakan nyata. Mari kita ringkas apa yang kita pelajari bersama. Yang pertama, vitalitas adalah kondisi yang bisa diperbaiki. Rasa lemas yang kronis bukan takdir,
bukan sekadar konsekuensi usia, dan bukan sesuatu yang harus Anda terima begitu saja. Ia adalah sinyal dari tubuh yang bisa didengar, dipahami, dan ditangani. Yang kedua, penyebabnya hampir selalu lebih dari satu. Kualitas tidur, nutrisi, stres, aktivitas fisik, dan kondisi medis semuanya saling berpengaruh. Itulah mengapa pendekatan yang menyeluruh selalu lebih efektif daripada mencari satu solusi tunggal. Yang ketiga, perubahan tidak harus dramatis untuk bermakna. Yang paling berdampak adalah yang paling konsisten. Tidur pada jam yang sama setiap malam, makan makanan yang bergizi, bergerak setiap hari, kelola stres dengan teknik yang tepat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hal-hal sederhana ini dilakukan dengan konsisten bisa mengubah kualitas hidup Anda secara fundamental. Jika hari ini Anda hanya bisa mengingat 3 hal dari video ini, saya ingin ketiga hal itu adalah 1. Prioritaskan tidur berkualitas di atas segalanya. Ini adalah dasar dari pemulihan dan regenerasi tubuh. Tanpa ini, tidak ada strategi lain yang akan bekerja optimal. 2. Perbaiki kualitas makanan Anda bukan hanya kuantitasnya. Pastikan tubuh mendapat semua nutrisi yang ia butuhkan untuk memproduksi energi secara efisien. Dan jika ragu, lakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui kondisi aktual tubuh Anda. 3. Bergeraklah setiap hari, meskipun hanya berjalan kaki selama 30 menit. Tubuh Anda dirancang untuk bergerak, dan bergerak adalah salah satu cara paling efektif untuk memberi sinyal kepada sel-sel Anda bahwa mereka perlu memproduksi lebih banyak energi. 30 hari, itulah yang kita bicarakan hari ini. Bukan 100 hari, bukan 1 tahun. Hanya 30 hari dengan komitmen yang sungguh-sungguh pada perubahan yang sederhana, namun bermakna. Dan saya, berdasarkan pengalaman klinis selama lebih dari 20 tahun, bisa mengatakan dengan keyakinan penuh, Anda akan merasakan perbedaannya. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan satu hal yang saya selalu sampaikan kepada setiap pasien yang duduk di hadapan saya. Menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk cinta tertinggi yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang Anda cintai. Ketika Anda sehat, ketika Anda bertenaga, ketika Anda hadir sepenuhnya, Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai rekan kerja, sebagai anggota masyarakat. Kesehatan bukan kemewahan. Kesehatan adalah fondasi dari segalanya yang ingin Anda capai dan nikmati dalam hidup ini. Dan perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik selalu dimulai dari satu langkah pertama, dari kesadaran. Dari keputusan untuk berhenti menganggap kondisi yang tidak optimal sebagai sesuatu yang normal. Dari keberanian untuk bertanya, untuk mencari tahu, dan untuk melakukan perubahan. Anda sudah mengambil langkah pertama itu hari ini dengan menonton video ini sampai akhir, dan itu sudah sangat berarti. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, saya mengundang Anda untuk melakukan 3 hal kecil yang berdampak besar. Tekan tombol suka di bawah video ini, karena itu membantu lebih banyak orang menemukan konten edukasi kesehatan yang bermanfaat ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, kepada orang tua, saudara, teman, atau siapapun yang mungkin sedang berjuang dengan keluhan yang sama. Karena informasi yang benar adalah hadiah yang tidak ternilai. Dan berlangganan channel Sehat Menuju Senja jika Anda belum melakukannya. Dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan satupun video kami berikutnya. Di video berikutnya, kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah pentingnya dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mengenali tanda-tanda awal gangguan metabolisme, kondisi yang diam-diam sudah memengaruhi jutaan orang tanpa mereka sadari, dan bagaimana cara mencegahnya sebelum ia berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Saya harap Anda akan bergabung bersama kami kembali. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan Anda, jaga semangat Anda, dan ingatlah, setiap hari adalah kesempatan untuk memilih hidup yang lebih baik. Ini adalah Sehat Menuju Senja. Terima kasih sudah bersama kami hari ini.